Oke teman-teman, kita lanjut submateri kita selanjutnya, yaitu submateri yang ketiga. Kalau tadi kita sudah belajar tentang pengertian dan juga sifat-sifat dari game itu sendiri, berarti sekarang kita belajar tentang spektrum gelombang elektromagnetik. Nah teman-teman, ternyata yang namanya gelombang elektromagnetik itu nggak cuma satu, tapi ada 7 gelombang elektromagnetik yang harus teman-teman ketahui dan juga hafal. Kenapa? Karena biasanya nanti di soalnya kalau materi game itu teman-teman biasanya disuruh mengurutkan spektrum gelombang elektromagnetik, misalnya dari panjang gelombang terbesar ke terkecil ataupun sebaliknya. Jadi teman-teman harus hafal nih dan juga harus tersusun gitu ya. Dari terkecil atau ke terbesar atau terbesar ke terkecil itu harus tersusun. Oke, kita awali. Nah, untuk mempermudah, Ana tuh udah buat sebuah singkatan untuk menghafal 7 game ini, yaitu Gruti Rada Teler. Nah, kalau teman-teman misalnya punya singkatan yang lebih mudah dibanding ini, boleh banget. Asalkan susunannya tetap sama dari gamma sampai radio. Nah, boleh teman-teman lihat di sini di bawahnya ada tabel dari yang menunjukkan susunan dari sinar gamma sampai gelombang radio. Nah, ini disusun berdasarkan dari gelombang terkecil ke terbesar. Jadi otomatis sinar gamma itu teman-teman dia adalah game yang punya gelombang paling kecil, panjang gelombang paling kecil. Kemudian disusul yang terkecil kedua sinar X. Jadi sinar X itu lebih besar dari sinar gamma gitu ya. Sinar X, kemudian lanjut sinar UV. Jadi G di sini untuk gamma gitu ya. R di sini untuk ronsen atau sinar X, U di sini untuk ultraviolet atau sering kita sebut dengan sinar UV. Kemudian T di sini untuk tampak. Nah, teman-teman, perlu teman-teman ketahui, game sinar tampak ini adalah satu-satunya gelombang elektromagnetik yang bisa kita lihat secara kasat mata. Jadi teman-teman bisa melihat monitor ini, kenapa? Karena ada cahaya tampak berupa cahaya polikromatik atau cahaya putih. Kemudian teman-teman bisa menentukan baju teman-teman misalnya warna merah, baju dia misalnya warna kuning, atau baju kamu warna hijau misalnya. Kenapa? Karena ada cahaya tampak berupa sinar polikromatik. Jadi monokromatik. Jadi monokromatik itu adalah penjabaran dari sinar polikromatik yang berupa magico hibinium gitu ya. Kemudian setelah cahaya tampak di sini ada rada. Rada itu kepanjangan dari radar atau gelombang mikro atau sering disebut juga sinar inframerah gitu ya. Kemudian ada tele. Tele itu singkatan dari televisi. Kemudian R itu adalah singkatan dari gelombang radio. Ingat, dari sinar gamma ke sinar radio berarti itu panjang gelombangnya akan semakin besar. Dan harus teman-teman camkan juga bahwa ternyata panjang gelombang itu berbanding terbalik dengan energi juga frekuensinya. Otomatis, kalau misalnya sinar gamma itu panjang gelombangnya paling kecil, berarti energi dan juga frekuensi dia itu paling besar. Ketika energinya paling besar, maka berarti kemampuan dia paling besar juga. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang persamaan dari gelombang elektromagnetik itu sendiri. Di materi ini teman-teman hanya menghafal satu persamaan, yaitu C sama dengan lambda dikali R. C itu apa sih? C itu teman-teman cepat rambat gelombang. Nah, cepat rambat gelombang itu dulu kalau misalnya di kelas 11 disimbolkan dengan V, kalau di sini C teman-teman. Kenapa? Karena kecepatannya berbeda. C di sini cepat rambat gelombang elektromagnetik di sini kecepatannya kecepatan cahaya. Dan sampai sekarang tuh belum ada kecepatan yang bisa mengalahkan kecepatan dari cahaya gitu ya. Kemudian ada lambda. Nah, teman-teman, lambda di sini dia itu singkatan dari panjang gelombang. Tulisannya seperti Y terbalik seperti ini. Nah, itu sebutnya lambda. Kalau artinya dia itu panjang gelombang. Kemudian F itu frekuensi. Ingat, panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensi gelombang, gitu ya. Oke, segitu dulu. Kita lanjut di video selanjutnya untuk materi selanjutnya. Nggak bisa panjang-panjang. Kenapa? Karena aplikasinya ada durasi minimalnya, teman-teman.